Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Simenyan dalam channel Education, Edukasi Tanpa Batas. Pada episode kali ini saya akan menampilkan komik bergambar dengan judul Komik 10 Sahabat Dijamin Masuk Surga yang ditulis oleh Izza Anissa, komik dan ilustrasi Fajar Istiqlal. Penerbitnya adalah Pustaka Al-Kautsar Group. Saya akan menampilkan cerita tentang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat tampan dan rupawan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yuk sahabat cilik semenyan, kita simak jalan ceritanya. Cekidot. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 100 yang artinya, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Sahabat cilik semenyan, Abu Bakar As-Siddiq adalah putra dari Abu Quhafah. Nama aslinya Abdullah. Orang-orang memanggilnya Atiq atau sang tampan karena wajahnya yang begitu rupawan. Ia adalah seorang Quraisy yang pandai bergaul dan disukai banyak orang. Ia juga dikenal sebagai seorang pebisnis yang terpuji akhlaknya. Abu Bakar adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling dekat. Ia pedagang yang disegani dan disenangi oleh banyak orang. Ia juga ramah serta baik hati, sehingga orang-orang akan senang jika dia melakukan transaksi perdagangan dengannya. Abu Bakar termasuk orang yang kaya raya, namun kekayaan tidak menjadikan ia sombong. Ia tetap rendah hati dan senantiasa berbuat baik kepada siapa saja. Sebagai seorang sahabat, Abu Bakar sangat mencintai Nabi Muhammad SAW, meskipun ketika itu ia belum mengetahui bahwa sahabatnya baru saja diangkat menjadi seorang Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang nabi, semua orang di kota Mekah menjadi gempar karena ajaran yang dibawa oleh beliau sangat bertentangan dengan ajaran jahiliyah yang mereka anut selama ini. Heboh, benar-benar heboh. Ini berita bukan sembarang berita, benar-benar berita yang menghebohkan. Ternyata Muhammad bin Abdullah benar-benar mengajak orang-orang Mekah untuk mengikuti ajarannya. Bahkan, dia juga mengaku kalau dia adalah seorang nabi. Maksudmu, Muhammad yang dijuluki Al-Amin itu? Iya, benar. Muhammad itu jujur, sudah terkenal jujur. Bahkan, semua orang mengakuinya. Tidak mungkin kalau yang ia sampaikan adalah sebuah kebohongan. Memangnya, ajaran apa yang dibawa Muhammad? Begitulah percakapan ketika Nabi Muhammad SAW mulai menyebarkan ajarannya. Dia mengajak orang-orang untuk menyembah satu Tuhan, yaitu Allah. Allah itu siapa? Dia juga menyuruh untuk tidak menyembah berhala lagi. Apa? Berani benar dia menyebarkan ajaran seperti itu? Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus menghentikan Muhammad sebelum penduduk Mekah terpengaruh dengan ajarannya. Dan kalau sampai ajarannya itu menyebar, bisa-bisa ajaran para leluhur kita bisa mereka tinggalkan. Kita tidak boleh tinggal diam. Muhammad harus dihentikan.
Jangan biarkan dia terus merajalela mempengaruhi kita. Ayo kita cari Muhammad, kita beri dia pelajaran, biar dia tahu kalau kita tidak suka dengan ajaran yang di bawahnya. Bahkan, kalau perlu, kita ajak semua penduduk kota untuk mengusirnya. Iya, ayo kita usir Muhammad. Tapi, Muhammad itu orangnya yang mana ya? Rumahnya juga aku belum tahu di mana. Namanya saja aku baru dengar. Terus, aku mesti cari kemana ya? Apa? Kamu ini gimana sih? Ngajak kami marahin orang, tapi kamu sendiri nggak tahu orangnya yang mana. Ih, kamu ini bikin gregetan. Iya, maaf deh, aku kan orang baru di sini. Hihihi. Berita tentang ajaran Nabi Muhammad SAW kian menyebar ke setiap penjuru kota Mekah. Semua orang mengetahuinya, tidak terkecuali Abu Bakar. Sebenarnya aku belum yakin kalau Muhammad telah mengaku-ngaku menjadi seorang nabi dan menyebarkan ajaran yang sangat bertentangan dengan leluhur kami, seperti yang orang-orang bicarakan. Kurasa aku harus menanyakan ini langsung kepada Muhammad. Aku khawatir berita ini hanya fitnah untuk menjelek-jelekan nama baiknya. Kemudian Abu Bakar pun pergi menemui Rasulullah SAW untuk menanyakan langsung tentang berita yang membuatnya terus bertanya-tanya. Abu Bakar mendatangi Nabi Muhammad SAW di bawah angin yang berhembus kencang. Wahai Muhammad, apa benar berita yang kudengar bahwa engkau telah meninggalkan ajaran nenek moyang kita? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, benar, wahai Abu Bakar, karena sesungguhnya hanya Allah yang patut disembah, tiada Tuhan selain Allah. Lalu Rasulullah membacakan beberapa ayat Al-Quran di hadapan Abu Bakar. Abu Bakar pun terdiam dan mendengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh sahabatnya. Maka seketika itu juga Abu Bakar menyatakan keislamannya tanpa keraguan sedikit pun. Aku percaya kepada engkau Muhammad, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusannya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikianlah kesaksian Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi Muhammad SAW. Sejak itu Abu Bakar As-Siddiq menjadi orang yang pertama masuk Islam. Suatu hari, sekelompok orang kafir sedang membicarakan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu, beliau baru saja melakukan Isra Mi'raj dan menerima perintah salat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit ke-7. Kalian sudah tahu belum berita terbaru tentang Muhammad? Kalau aku sih belum tahu, tapi kalau Abu Bakar pasti sudah. Dia kan teman dekatnya. Hehehehehe. Saat itu Abu Bakar tengah bersandar di dinding Ka'bah dan mendengarkan pembicaraan mereka. Muhammad bilang kalau tadi malam dia melakukan Isra Mi'raj dan naik sampai ke langit 7. Apa? Naik ke langit? Yang benar saja. Hahaha. 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 Benar-benar lucu. Memangnya siapa dia? Bisa-bisanya bilang bisa naik ke langit. Hahaha. Hei, Abu Bakar, bilang sama sahabatmu, Muhammad, buah duku buah kedondong. Kalau mengarang cerita jangan ketinggian dong. Hahaha.
Demi Allah, jika itu diucapkan Muhammad, pastilah itu benar. Hei, 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 sudah. Sudah cukup ketawanya. Lalat pun ikut kebangun dari tidurnya. Kenapa? Karena tertawa orang-orang di sekitar sangat luar biasa. Tolong, ada lalat masuk ke mulutku. Makanya kalau ketawa jangan lebar-lebar, begitu tuh akibatnya. Sahabat cilik si penyan, jika kita tertawa tetap harus menjaga adab, tidak boleh terlalu terbahak-bahak. Kalian dengar apa? Kata Abu Bakar tadi. Dia membela Muhammad. Mereka berdua memang sama saja, benar-benar menyebalkan. Kalau begitu, bagaimana kalau kita kerjain saja Abu Bakar? Sejujurnya, aku juga sebel sejak dia masuk Islam. Hahaha. Lalu, orang-orang kafir itu pun melemparkan pasir ke arah Abu Bakar. Sebenarnya, Abu Bakar adalah orang yang disegani dan dihormati. Namun, sejak ia memutuskan masuk Islam, orang-orang kafir jadi membencinya. Hahaha. Rasakan itu Abu Bakar. Itulah akibatnya kalau kamu jadi pengikut Muhammad. Inilah salah satu kelebihan Abu Bakar. Ia tidak pernah sedikit pun meragukan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ia selalu membenarkan setiap perkataan Rasulullah SAW, sehingga ia mendapatkan julukan As-Siddiq atau yang membenarkan. Ketika kekejaman kaum kafir semakin memuncak, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Bersama Abu Bakar, beliau melintasi padang pasir yang gersang, meninggalkan kota Mekah, dan bersembunyi di sebuah gua untuk menghindari kejaran orang-orang kafir. Saat itu, Nabi SAW tertidur di pangkuan Abu Bakar karena beliau merasa amat kelelahan. Tiba-tiba tampak seekor ular di sebuah lubang yang berada tidak jauh dari mereka. Gawat, ada ular. Jangan sampai dia menggigit Rasulullah SAW. Ular pun bergumam, kaki siapa sih ini? Aku mau keluar, kok malah ditutupin kaki begini? Gigit aja ah. Abu Bakar hanya diam sambil menahan rasa sakit gigitan ular. Ia tak mau tidur Rasulullah terganggu karena gangguan ular tersebut. Setelah bangun dari tidur, barulah Rasulullah SAW menyadari bahwa Abu Bakar tengah menahan rasa sakit akibat gigitan ular. Wahai Abu Bakar, demikian kata Rasulullah, apa yang terjadi? Kenapa engkau kesakitan? Maaf ya Rasulullah, ada ular yang menggigitku sewaktu engkau sedang tidur. Aku sengaja menahan rasa sakitnya karena khawatir istirahatmu terganggu. Lalu Nabi SAW segera mengobati luka di kaki Abu Bakar. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, luka itu langsung sembuh seketika. Abu Bakar adalah seorang sahabat yang selalu terdepan dalam berlomba-lomba berbuat kebaikan. Misalnya menjenguk orang sakit, serta membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Ia senantiasa menyantuni fakir miskin. Hai Ali, tahukah kamu, Abu Bakar itu selalu mendahuluiku dalam hal melakukan kebaikan. Aku berusaha menyaingi setiap kebaikannya, tapi
Ia selalu saja melakukannya lebih baik dariku. Dalam hal berlomba-lomba berbuat kebaikan, dia memang selalu terdepan. Abu Bakar berperan aktif dalam perkembangan Islam di masa-masa awal penyebarannya. Ia adalah seorang pejuang tangguh yang selalu berjuang tak kenal lelah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap peperangan demi menegakkan panji-panji Islam. Karena itu, ia ditunjuk menjadi khalifah menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat. Kelak, ia akan menjadi salah satu penghuni surga bersama-sama dengan sahabat tercintanya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita pun menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mencintai beliau. Demikianlah cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di sahabat Rasulullah yang lain.